Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan saya hormati Prodi PAI dengan Bapak Solihin. Yang saya hormati kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Saya akan mempresentasikan dengan judul bermazhab dengan sistem bermazhab. Al-Quran dan hadis, Nahdiyin Nahdlatul Ulama, pendekatan tematik, metode ijtima dan qiyas. Berbicara tentang pengertian mazhab. Mazhab menurut bahasa berarti jalan, aliran pendapat atau paham, sedangkan menurut istilah mazhab adalah metode hukum-hukum tentang berbagai macam-macam masalah yang telah dilakukan, diyakini oleh, dirumuskan oleh imam mujtahid. Jadi bermazhab adalah mengikuti jalan mengeluarkan hukum dari sumber Al-Quran dan hadis. Setiap orang Islam diwajibkan mempelajari ajaran agamanya dan memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, namun kenyataannya tidak setiap orang mampu memahami, mengamalkan isi kandungan dari dua sumber tersebut. Hanya sebagian saja yang mampu melakukan hal tersebut dengan beberapa persyaratan yang ketat agar hasil ijtihadnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, para imam mazhab, yakni Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hasanafi, dan Imam Ibnu Hambali. Sistem bermazhab adalah bermazhab pada masa sekarang ini tidak dapat dihindarkan lagi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Bermazhab merupakan suatu pilihan yang dilakukan oleh setiap muslim yang tidak berstatus sebagai mujtahid mutlak. Pada dasarnya bermazhab tidak bertentangan dengan sistem ijtihad, dengan sistem taklid, tetapi justru untuk mengkombinasikan antara keduanya sesuai dengan proporsinya. Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, ada 4 mazhab yang dianggap muktabar, yaitu ada 3 kelompok dengan pandangan masing-masing terhadap mazhab, yaitu kelompok yang berkeyakinan bahwa bermazhab merupakan satu-satunya cara yang menjamin untuk memahami dan menjelaskan ajaran atau hukum dari Al-Quran dan hadis. 2. Kelompok yang secara serius menghapus mazhab-mazhab dan sistem bermazhab serta mengajak langsung memahami Al-Quran dan hadis. 3. Para ulama Nahdlatul Ulama telah berhalaqah di Pompas di Nanyar, Jombang untuk
merumuskan pokok-pokok pendirinya mengenai bermazhab dengan berbagai bermazhab itu. Adapun hasil keputusan adalah sebagai berikut. Sistem bermazhab adalah cara terbaik untuk memahami mengamalkan ajaran atau hukum istilah dari Al-Quran dan hadis. Mazhab adalah metode yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam mengalami istibat ajaran hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. 2. Aqwal. Ajaran atau hukum adalah hasil istibat dari seorang mujtahid bermazhab yang adalah mengikuti suatu mazhab dengan cara bagi orang awam bermazhab secara kuali. Bagi orang yang mempunyai perangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat mujtahid mutlak, mustakil bermazhab secara munhaji. Bermazhab munhaji dilakukan dengan istibat jama'i dalam hal-hal tidak ditemukan akwalnya ajaran atau hukum. Dalam 4 mazhab oleh para ahlinya, bermazhab secara manhaji maupun qauli hanya dilakukan dalam lingkup mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Al-Quran dalam Al-Quran ada petunjuk yang menjadi dasar perintah kewajiban mengikuti mazhab, yakni perintah Allah agar kita mentaati Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Kata ulil amri adalah orang yang memimpin atau memerintah dengan termasuk di dalamnya para ulama ahli ilmu. Secara lebih khusus, kita perintah untuk mengikuti dalam pikiran para ulama, yakni bermazhab. Al-hadis disebut dalam banyak hadis agar kita mengikuti golongan paham yang paling besar dari umat Islam. Itu dikarenakan kelompok paling besar mayoritas kemungkinan sangat kecil sekali untuk memperbuat kesepakatan guna menyeleweng hukum-hukum Islam. Ijma adalah kesepakatan pendapatan para ahli mujtahid pada suatu zaman sepeninggal Rasulullah mengenai sesuatu ketentuan hukum syariah. Jumhur ulama memperdapat bahwa ijma adalah merupakan metode penetapan hukum yang wajib diamalkan. Cukup sekian dari pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari awal sampai akhir ada salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.